Mencapai sekitar 4 hingga 5% dari populasi, sayangnya resiko merasa salah dipahami cukup tinggi bagi tipe kepribadian ini. Tetapi jika mereka menemukan orang yang memiliki kecenderungan yang sama untuk diajak berbicara, maka keharmonisan yang mereka rasakan akan menjadi sumber kesenangan dan inspirasi. Seorang INFP dikenal memiliki sifat sangat loyal terhadap berbagai hal. Mulai dalam hal asmara, pertemanan, hingga pekerjaan. Dia juga merupakan seorang yang peduli terhadap sesama makhluk hidup. Dia juga cukup sensitif terhadap apa yang dikatakan seseorang kepadanya. Dalam hal pekerjaan, dia lebih senang untuk melakukan pekerjaan sendiri. Dia juga memiliki kelebihan dalam menulis daripada berkomunikasi secara langsung. Seorang INFP juga merupakan sosok yang open mind sehingga enak untuk diajak berdiskusi hal yang baru atau out of the box. Walau begitu, mereka cukup mudah tersinggung atau baper terhadap perkataan atau perlakuan seseorang kepadanya. INFP hidup di dunia yang penuh emosi dan makna. Mereka membutuhkan tingkat intensitas emosional tertentu dalam hidup mereka. Itu semua agar mereka merasa seperti benar-benar hidup. INFP mungkin secara tidak sadar mencari hubungan yang dapat membangkitkan perasaan yang kuat. Terkadang, mereka mungkin mengalihkannya ke buku, puisi, musik, perjalanan atau pekerjaan amal yang dapat menginspirasi diri mereka. Namun, jika gairah atau intrik itu memudar, INFP mungkin akan merasa gelisah. Dan karena tidak puas, mereka mungkin bisa beralih ke hubungan atau proyek lain, dan sekali lagi, mereka akan menanamkan emosi dalam hidup mereka. INFP seringkali tidak menuntaskan apa yang mereka mulai. Bukan mereka tidak mampu, namun karena terlalu banyak yang mereka pikirkan dan sifat INFP yang perfeksionis membuat ia terlalu takut untuk melakukan kesalahan. Bisa melihat banyak pilihan dan kemungkinan. Namun karena saking banyaknya itu malah membuatnya bingung harus memilih yang mana. Mereka sering terjebak dengan pemikiran yang mendalam. Dan jika dibiarkan, mereka bisa menarik diri dan mungkin akan butuh banyak energi untuk dapat mengembalikannya lagi. Sifat the dreamer membuat mereka lebih banyak menghayal daripada melakukannya. Inilah yang membuat orang lain berpikir bahwa mereka termasuk si pemalas. Banyak orang yang mengira bahwa INFP adalah orang yang sangat dingin, tertutup, aneh dan angkuh. INFP termasuk orang yang childish, manja, gemar bercanda, dan tertawa. Maka tak heran jika sebenarnya INFP tidak pernah mengalami kesulitan saat ada di lingkungan baru sekalipun. Hanya saja tidak mudah untuk dekat dengan mereka. Mulut INFP memang membungkam, namun pikirannya tak sedetik pun pernah diam. Mereka lebih lihai dan lebih suka berkomunikasi lewat tulisan daripada harus berkomunikasi secara lisan. Walaupun demikian, tidak semua orang mengerti apa yang sedang ia sampaikan di atas kertas itu. Hanya sedikit orang yang bisa mengerti pribadi INFP yang abstrak ini. Namun tidak sepenuhnya karena mereka sendiri tidak mengizinkan orang tersebut untuk mengenali dirinya dari A sampai Z. Walaupun hati kecil ingin dirinya lebih dimengerti oleh orang lain, namun mereka sungguh kekeh untuk tidak mengakuinya pada orang lain. Mereka bisa dengan mudah mengerti kepribadian maupun perasaan orang lain lewat sorot mata mereka. Bahkan hanya sekali pandang. Namun mereka sendiri sulit dimengerti oleh orang lain walau dipandangi dalam-dalam sekalipun. Meskipun sudah menjadi teman bahkan sahabat INFP, hanya sedikit yang bisa diketahui darinya. Sebab INFP adalah orang yang tertutup dan misterius. Mungkin itulah yang membuat beberapa orang tidak mengerti dengannya. Saat mengerjakan sesuatu, kepribadian INFP cenderung mengandalkan intuisinya daripada melihat fakta yang ada dan lebih fokus terhadap gambaran besar daripada hal-hal detail. Namun, mereka bisa sangat teliti saat mengerjakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Orang dengan kepribadian INFP paling tidak suka dengan konflik. Dan sebisa mungkin berusaha menghindari hal itu terjadi. Namun, ketika orang lain terlibat dalam konflik, sosok INFP cocok sekali menjadi mediator, karena ia mampu menyadari dan mengungkapkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan oleh orang dalam konflik tersebut. Orang dengan kepribadian INFP memang cenderung idealis. Namun, mereka juga tertarik untuk belajar lebih banyak tentang orang lain dan bersedia mendengarkan suatu masalah dari berbagai sisi. Sosok INFP juga sebenarnya pandai mengekspresikan perasaan. Tetapi mereka lebih suka mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka melalui tulisan daripada berbicara.
Jadi, jika Anda sedang berusaha untuk mengerti perasaan orang dengan kepribadian ini, lebih baik Anda mengajaknya berbicara melalui pesan ketimbang secara langsung. Entah apa motivasinya. Mereka lebih senang melihat orang lain dari sisi baiknya daripada sisi buruknya sampai lupa bahwa orang yang duduk di depannya tidak bisa melihat dirinya dengan lensa yang sama. Walaupun dikecewakan beberapa kali pun mereka masih sanggup untuk melihat orang tersebut lewat lensa yang sama. Dalam situasi terbaiknya, kepribadian ini dapat berkomunikasi sangat mendalam dengan orang lain. Mereka termasuk yang lebih mudah berbicara menggunakan metafora dan perumpamaan. Mereka lebih suka memahami dan menciptakan simbol saat menyampaikan ide mereka. Kemampuan mediator dalam berbahasa tidak hanya dalam bahasa ibu mereka. Mereka dianggap berbakat dalam hal mempelajari bahasa kedua atau ketiga. Bakat berkomunikasinya juga memungkinkannya tercapai keinginan mediator untuk menggapai keharmonisan serta membantu kepribadian ini untuk tetap bergerak maju memenuhi panggilan mereka. Dalam sistem temperamen KIRC, kepribadian INFP dijuluki sebagai si penyembuh. Dan julukan itu cocok, karena INFP sangat peduli dengan kehidupan emosional batin orang lain. Semangat besar mereka adalah untuk menyembuhkan konflik yang mengganggu individu atau yang memecah kelompok. Dan dengan demikian membawa keutuhan atau kesehatan untuk diri mereka sendiri, orang yang mereka cintai ataupun komunitas mereka. Kemampuan INFP untuk menyembuhkan muncul dari pemahaman mendalam mereka tentang emosi. Sifat peduli mereka dan kemampuan mereka untuk melihat sesuatu dari perspektif yang unik. INFP tidak secara khusus didorong oleh uang atau status dalam karir. Yang benar-benar mereka pedulikan adalah melakukan pekerjaan yang selaras dengan nilai-nilai pribadi mereka, dan memungkinkan mereka membantu orang lain. Karena INFP sangat individualistis. Mereka mungkin merasa tidak puas jika bekerja untuk perusahaan atau organisasi yang tidak mereka yakini secara pribadi. INFP dimotivasi oleh visi dan inspirasi, sehingga mereka mungkin menjadi gelisah dan tidak bahagia jika harus sering melakukan pekerjaan rutin. Saat mereka bereksperimen dalam hidup, mencoba hal-hal baru, dan menemukan diri mereka sendiri, INFP pasti akan mempersempit minat mereka dan lebih siap untuk menemukan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan mereka. INFP merupakan mitra dan teman yang luar biasa. Mereka setia, mengasuh dan pengertian. Sadar diri dan seringkali spiritual, INFP cenderung berpikiran terbuka dan menerima preferensi dan perilaku orang lain, selama nilai inti mereka tidak dilanggar. Mereka sangat mendukung individualitas teman dan pasangannya, mendorong mereka untuk mengeksplorasi ide dan minat diri sendiri. Namun, mereka memilih pasangan dan teman romantis dengan hati-hati, tidak sembarang orang akan melakukannya. INFP mencari orang-orang yang nilai prinsipnya cukup mirip dengan mereka. Mereka membutuhkan seseorang yang dengannya mereka dapat menciptakan keintiman emosional yang dalam. INFP adalah introvert sejati yang lebih memilih untuk tidak menjadi sorotan. Mereka sering menghabiskan waktunya sendirian, tenggelam dalam lamunan atau proyek kreatif mereka. Mereka cenderung menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Tetapi ini tidak berarti bahwa INFP tidak dapat memimpin. Faktanya, INFP bisa menjadi pemimpin yang kuat. Karena mereka memiliki kemampuan secara mendalam untuk menginspirasi orang lain. Ketika mereka memanfaatkan hasrat, makna, dan kemampuan alami ekspresi kreatif mereka, mereka dapat membuat orang lain bersemangat tentang tujuan yang diyakini bersama. Setiap jenis kepribadian tentu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Termasuk kepribadian INFP. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh orang INFP diantaranya adalah setia, sensitif terhadap perasaan, peduli terhadap orang lain, menghargai persahabatan, mandiri dan visioner. Sementara itu, beberapa kekurangan yang dimiliki orang kepribadian INFP adalah cenderung terlalu idealis, bisa terlalu altruistik, mudah terbawa perasaan atau tersinggung, sulit untuk dimengerti dan terkadang melupakan hal-hal detail. Untungnya, mereka seperti bunga di musim semi. Pengaruh, altruisme dan idealisme mereka akan selalu kembali, memberi ganjaran bagi mereka dan orang yang mereka cintai, mungkin bukan dengan logika dan manfaat, tetapi dengan pandangan dunia yang menginspirasi dan belas kasihan, kebaikan hati dan keindahan di mana saja mereka berada. Setiap kepribadian, baik itu kepribadian INFP maupun tipe kepribadian lainnya, memiliki potensi masing-masing.
Namun, tidak semua orang menyadari tipe kepribadiannya serta potensi yang dimilikinya. Jika Anda salah satunya, berkonsultasilah dengan psikolog untuk mengetahui lebih banyak tentang diri dan potensi Anda. Baiklah, itulah beberapa hal yang membuat INFP terkadang sukar dipahami, karena setiap individu memiliki keunikan tersendiri. Yuk, mulai belajar memahami orang lain di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini, sampai bertemu di konten jeda sibuk berikutnya.